Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Melihat apa yang Alisa masak sebelumnya membuat Yuta dan Misayama menyerah. Tapi tanpa diduga, sebuah harapan mendatangi mereka. Yuta berterima kasih ke Michiru karena sudah datang. Tapi Michiru bingung apa yang sebenarnya terjadi. Yuta panik berkata bukan itu maksudnya. Misayama menjadi penasaran apakah mereka terselamatkan. Dan Yuta membenarkannya. Michiru itu jago memasak. Sebagai teman masa kecilnya, Yuta sangat paham soal itu. Mendengar itu membuat Misayama menjadi sangat lega. Dan langsung memeluk Michiru. Tapi Michiru benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi di sini. Namun Michiru merasa senang, setidaknya ia punya alasan datang kemari. Misayama yang tak sabaran menarik Michiru ke dalam. Tapi di balik pintu, Alisa tampak sangat panik melihat kehadiran Michiru di sana. Dan ketika mereka di ruang tamu, Michiru dibuat sangat syok dengan apa yang ada di dalam panci. Alisa yang panik berkata kalau ia tak tahu kalau Michiru juga dipanggil kemari. Michiru pun berkata kalau pahlawan selalu datang terlambat. Namun Alisa tersinggung apa maksudnya pahlawan itu dan membuat Yuta bingung bagaimana harus mengatakannya. Michiru pun langsung bertanya apakah Alisa yang membuat gumpalan aspal ini, dan tentu membuat Alisa tersinggung. Misayama benar-benar kaget tak percaya kalau Michiru benar-benar belak-belakan seperti itu. Alisa berkata apa maksudnya gumpalan aspal itu. Alisa itu membuat kare. Alisa dengan wajah iblisnya berkata ia membuat kare ini dengan penuh cinta dan bisa-bisanya mereka pilih-pilih makanan. Michiru penasaran apakah Alisa sudah mencoba masakannya sendiri, tapi Alisa tak perlu mencicipinya karena ia yakin dengan rasanya. Michiru mengerti dan akan mencobanya secara langsung. Michiru minta Yuta mengambilkan piring kecil, tapi Misayama dan Yuta tak percaya dengan keberanian Michiru. Michiru pun mencoba sesendok masakan buatan Alisa yang membuat Yuta dan Misayama dibuat gugup. Wajah Michiru berubah menjadi Doraemon yang kesetrum listrik atau makan dorayaki isi wasabi dan dibuat muntah karena mencicipi masakan Alisa. Alisa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tentu Yuta dan Misayama menjadi panik dibuatnya dan memberikan segelas minuman. Michiru menjelaskan rasanya yang pedas, asin, dan juga mentah di saat yang bersamaan. Tapi Alisa masih saja tak percaya dengan perkataan Michiru. Michiru yang kesal pun berkata kalau begitu Alisa harus mencobanya sendiri. Alisa yang tak percaya pun mencobanya. Dalam hatinya Alisa tak percaya kalau Michiru mencoba merendahkan dirinya di hadapan Yuta seperti itu. Dan ketika Alisa mencoba masakannya, wajahnya berubah dan tampak enggan untuk memakannya. Tapi ia mencoba memaksanya. Tapi Michiru bertanya bukan soal bisa dimakan atau tidak, tapi Alisa tetap memaksa dirinya dan menelan makanan itu. Terlihat jelas bagi Yuta dan Misayama kalau Alisa memaksakan dirinya. Michiru mengerti kalau Alisa ingin memasakkan sesuatu untuk Yuta, tapi sebelum memberikan ke orang lain, Alisa harus mencobanya dulu. Alisa yang kesal berkata kalau Michiru begitu sombong, seperti bisa memasak saja. Kalau memang bisa masak, coba buatkan kari dengan kemampuan Michiru. Michiru berkata setidaknya ia bisa memasak makanan yang bisa dimakan. Michiru pun berdiri dan ia akan membuatkan makanan yang membuat perut mereka semua bahagia. Setelah Michiru memasak dan mereka semua makan dengan lahap, Yuta memuji masakan Michiru yang selalu saja terasa enak. Misayama juga tak menyangka kalau Michiru selihai ini. Tapi Alisa hanya bisa terdiam di mana Michiru bertanya bagaimana rasanya. Alisa hanya bisa berkata jujur kalau masakan buatan Michiru sangatlah enak. Michiru dibuat kaget tak menyangka kalau Alisa bisa sejujur itu. Alisa pun mengakui kekalahannya. Yuta bertanya kalau ini bukan soal menang ataupun kalah dan mencoba menghibur Alisa. Michiru tak percaya kalau Yuta benar-benar mencoba menghabiskan sepiring penuh kare buatan Alisa. Alisa menggenggam tangan Yuta dan berterima kasih, tak menyangka kalau Yuta itu orang paling baik yang pernah Alisa kenal. Alisa pun mencium tangan Yuta dan berkata kalau ia mencintai Yuta. Tentu itu membuat Yuta, Misayama, dan Michiru dibuat kaget. Wajah Alisa memerah dan Michiru bertanya apa yang Alisa lakukan barusan. Alisa merasa itu bukanlah masalah. Michiru menjadi panik karena tak seharusnya mencium seseorang di depan orang lain seperti itu. Tapi Alisa bingung kenapa ia tak bisa melakukan itu, apalagi ia sangat mencintai Yuta. Michiru dibuat terdiam dan Yuta tak menyangka kalau Alisa seberani itu. Alisa balik menyerang dan bertanya ke Michiru apa yang dirasakan
Michiru ke Yuta. Michiru menjadi panik dan gugup menjawabnya. Sebuah kilasan pembicaraan Michiru bersama Yuki terlintas dan Michiru berteriak berkata kalau tentu ia juga mencintai Yuta. Misayama dibuat kagum melihat keberanian Michiru. Yuta di lain sisi bohong jika ia tak merasa senang sama sekali, tapi rasanya sangat berbeda dibandingkan saat itu dan dibuat bingung sendiri. Tapi memang terasa kalau apa yang Michiru sampaikan itu bukanlah kebohongan dan Michiru benar-benar serius soal itu. Yuta merasa senang mendengar perasaan Michiru. Tentu itu membuat Michiru tersipu malu dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Alisa berkata untuk apa malu sekarang? Michiru sudah mendeklarasikan perang ke mereka semua. Alisa sudah sadar sejak pertama kali mereka bertemu soal Michiru yang menyukai Yuta dan membuat Michiru panik. Itu adalah bukti kalau Michiru mencintai Yuta, di mana bahkan Michiru sulit untuk tidur lelap. Faktanya, Alisa merasa kalau Michiru selalu memuaskan dirinya sembari memikirkan Yuta setiap malam dan membuat Michiru kaget dan malu di saat yang bersamaan. Michiru yang panik berkata kalau perkataan Alisa itu sungguh omong kosong dan dari mana Alisa bisa berpikir seperti itu. Alisa tak percaya kalau apa yang dikatakannya sangat tepat. Misayama di lain sisi berpura-pura ia tak mengerti apa yang sedang dibicarakan, sedangkan Yuta benar-benar bingung menanggapi situasinya saat ini. Ia tak mengerti apa maksudnya memuaskan diri itu. Yuta memerah melihat Michiru. Michiru begitu malu melihat Yuta yang menatapnya dan berkata untuk jangan melihat dirinya seperti itu, apalagi mengingat semua garis imut selalu berada di sisi Yuta dan tak ada ruang untuk Michiru. Jadi setidaknya tak ada salahnya Michiru melakukan itu ketika sedang berfantasi. Yuta dibuat kaget tak menyangka kalau Michiru masturbasi sembari membayangkan dirinya. Yuta yang panik berkata agar Michiru lebih tenang dan merasa itu terlalu berani untuk dikatakan. Michiru pun kembali ke rasional dan tak percaya dengan apa yang sudah ia katakan sebelumnya. Itu membuat Michiru begitu malu dan dibuat pingsan. Suara keras terdengar ketika kepala Michiru terhantam lantai dan membuat semua orang menjadi panik. Yuta dengan cepat mendatangi Michiru dan bertanya apakah Michiru baik-baik saja, apalagi melihat benjolan yang besar membuat semua orang panik. Setelah itu beberapa waktu kemudian di malam hari Michiru tertidur lelap dengan es dingin di kepalanya. Misayama juga tidur dengan lelap, sedangkan Alisa terbaring di kasur sembari memikirkan Yuta. Apalagi melihat Yuta yang sangat dekat dengan Michiru membuat Alisa merasa tak tenang. Alisa merasa ia tak bisa membiarkan hal semacam ini berakhir dan bangun dari kasurnya. Ia pun pergi menuju kamarnya Yuta dan meminta maaf karena sudah mengganggu di tengah malam seperti ini. Dan cerita pun berlanjut.